Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala semata sehingga bisa kita mulai kembali belajar kita di bahasa Arab pemula, dan sistem yang kita gunakan kali ini itu adalah per halaqah. Dan untuk materi pembelajaran kali ini itu kita ambilkan dari kitab Durusul Lugha Al-Arabiyyah yang merupakan karya Al-Imam Zarkashi dan Imam Syubbani rahimahumallahu ta'ala. Jadi beliau berdua ini adalah orang Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka berdua. Dan kitab ini sudah banyak tersebar ya, dijual di berbagai toko. Termasuk di toko-toko online sudah banyak. Jangan cari kitab Durusul Lugha Al-Arabiyyah, nanti insya Allah ketemu. Dan kitab ini diterbitkan oleh Trimurti. Nah, namun sebelum kita mempelajari kitab ini, kita berikan muqaddimah terlebih dahulu, yaitu tentang hukmu ta'allumil lughatil arabiyyati, hukum belajar bahasa Arab. Maka hukum mempelajari bahasa Arab itu bagi seorang muslim ya, itu setidaknya ada dua hukum. Yang pertama fardu kifayah dan yang kedua adalah wajib. Fardu kifayah yaitu harus ada di antara umat ini yang menguasai mendalami bahasa Arab, karena bahasa Arab ini adalah bahasanya Al-Quran dan bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bahasa Arab tidak bisa dipisahkan dari agama kita, agama Islam. Maka kalau ada sebagian orang atau para ulama yang sudah mempelajari, menguasai, mendalami bahasa Arab, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Tapi apabila dikaitkan dengan individu, tiap person, maka hukumnya bisa menjadi wajib, yaitu apabila dihubungkan dengan ibadah-ibadah yang wajib dilakukan oleh seorang muslim. Jadi fardu kifayah apabila dikaitkan dengan seluruh kaum muslimin, dan wajib apabila dikaitkan dengan per individu. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan ya, yajibu ala kulli muslimin ayyata'allama min lisanil arabi ma yablughu juhdahu fi adai fardihi. Wajib atas setiap muslim untuk mempelajari bahasa Arab sejauh kemampuan dia dalam melaksanakan kewajibannya. Jadi seorang muslim itu mempunyai kewajiban-kewajiban, di antaranya kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah-ibadah yang dia lakukan itu di antaranya ada yang berupa ucapan dan ada yang berupa gerakan dan lain sebagainya. Maka di antara ibadah yang berupa ucapan itu adalah ketika takbir dalam sholat. Maka seorang muslim harus mengetahui apa makna takbir Allahu Akbar. Dan juga termasuk rukun sholat adalah Al-Fatihah atau membaca surat Al-Fatihah.
yang mana minimal seorang muslim harus mengetahui makna Al-Fatihah secara umum. Dan juga rukun pertama dalam Islam itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka seorang muslim harus mengetahui kandungan dari 2 kalimat syahadah ini. Oleh karena itu, kita wajib mempelajari bahasa Arab terkait dengan ibadah-ibadah yang wajib kita lakukan. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, Al-lisanul arabiyyu syiarul islami wa ahlihi. Bahasa Arab itu adalah syiarnya Islam dan kaum muslimin. Walughatu min a'zami sya'airil umamil lati biha yatamayyazun. Dan bahasa dari setiap umat, maka syiar mereka yang paling besar itu adalah bahasa mereka, yang dengan bahasa itu mereka menjadi terbedakan atau mereka mempunyai ciri khas. Jadi di antara keutamaan bahasa Arab yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah bahwasanya bahasa Arab itu adalah termasuk syiar Islam, bahkan syiar Islam yang terbesar. Maka jangan sampai kita malu dengan identitas kita sendiri sebagai seorang muslim, yaitu bahasa Arab. Kita adalah orang Indonesia, maka kita tidak boleh malu dengan bahasa kita. Dan kita juga sebagai seorang muslim, maka kita tidak boleh malu dengan bahasa agama kita, bahasa Arab. Bahkan banyak sekali bahasa-bahasa Arab ya yang diserap ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Seperti misalkan katulistiwa ya, garis katulistiwa itu dari kata khatul istiwa bahasa Arab, kemudian diserap ke bahasa Indonesia. Dan masih banyak lagi bahasa-bahasa Arab yang diserap ke bahasa kita, bahasa Indonesia. Dan kemudian sekarang kita masuk ke kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Ya, kalau di kitab saya ini halaman pertama, bisa jadi nanti ke depannya tiap kitab itu berbeda halaman, tergantung cetakannya. Kita baca Ad-Darsu Al-Awwalu, pelajaran yang pertama. Nah, di situ di dalam kotak terdapat 7 kata. Ya. Kalau dirinci ada 8 karena kolamu rosos itu terdiri dari 2 kata. Nah, untuk tahap pertama kita akan mempelajari isim-isim berikut. Atau 7 kata yang terdapat dalam kotak yang nampak di layar ini. Kita baca terlebih dahulu. Kitabun, qirtasun, qalamun, qalamu rasasin, maq'adun, kursiyun, babun. Kitabun artinya buku, qirtasun artinya kertas, qalamun artinya pena, qalamu rasasin artinya pensil gitu ya. Maq'adun artinya bangku, kursiyun artinya kursi, dan babun artinya adalah pintu. Nah, adapun kitabun itu buku atau kitab. Bisa diterjemahkan dengan buku bisa, kitab bisa. Dan isim ini atau kata benda ini bisa kita dapatkan dalam Al-Quran, ya banyak sekali. Di antaranya adalah surat Sad, surat ke-38, ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi
waliyatazakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab, yaitu Al-Quran, yang kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, ya, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran, atau agar orang-orang yang mempunyai pikiran mereka mendapatkan pelajaran. Nah, jadi nanti kalau panjenengan baca Al-Quran, jenengan temukan kata kitabun, itu artinya adalah kitab atau buku. Nah, cuma di sini ada perbedaan penulisan ya. Kalau di kitab ini kitabun, itu setelah tak ada fathah, afan ada alif, ya, dibaca panjang. Nah, di sebagian mushaf itu disingkat, alifnya tidak dibaca tapi diberi fathah yang berdiri, atau diberi alif di atasnya, kitabun. Nah, cuma karena kita ini masih proses belajar, masih tahap pemula, maka kita tulis yang lengkap seperti yang di atas, kitabun, seperti itu. Ada alifnya. Dan kalau ada yang menulis seperti di bawah, itu karena kita masih proses belajar, maka kami salahkan. Jadi nanti kalau ada tugas menulis, harap ditulis yang lengkap seperti yang di atas itu. Dan kami rasa sekian dulu yang dapat kami sampaikan. Semoga kita bisa lanjutkan di halakoh yang akan datang. Ya, untuk halakoh kali ini, maka kami berikan beberapa tugas, nanti dikumpulkan di grup yang tersedia. Ya. Tugas yang pertama adalah menjawab beberapa pertanyaan berikut, yaitu apa hukumnya mempelajari bahasa Arab. Kemudian pertanyaan kedua, menurut Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kapankah belajar bahasa Arab menjadi wajib? Kemudian sebutkan di antara keutamaan bahasa Arab yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Itu tugas yang pertama. Dan tugas yang kedua adalah tugas menulis, yaitu tulislah 7 kosakata yang ada dalam kurung di atas. Tulislah dengan jelas, lengkap dengan harokat dan tanda bacanya, dan nanti dikumpulkan di grup untuk dikoreksi. Demikian ya dapat disampaikan. Kalau ada benarnya maka hal itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apabila ada kesalahan maka dari kami pribadi mohon dimaafkan. Kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.